Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 2. Jangan terlalu murahan pada laki-laki. Pak Reza terpaksa berhenti mengumpulkan tugas yang dia jatuhkan itu. Tiba-tiba ada seseorang yang membantu Pak Reza. Pak Reza tersentak, lalu berkata, "Saya bisa sendiri." Pak Reza langsung terpesona melihat wanita yang membantunya. Dialah Kristal. "Ini sudah saya rapikan, Pak," ucap Kristal. "Cantik sekali," batin Pak Reza. Dari kejauhan, terlihat Boy dan kedua temannya. Mereka melihat Kristal membantu Pak Reza. Kristal tersenyum manis pada Pak Reza. Senyum yang tidak dia tampakkan saat bersama Boy tadi. "Kalau dilihat-lihat, dia memang bidadari," ucap Doni kagum. Boy tampak kesal dan sedikit cemburu. Boy lalu berjalan menghampiri Pak Reza dan Kristal. "Selamat pagi, Pak Reza," sapa Boy. Melihat Boy datang, membuat raut wajah Pak Reza berubah kesal. "Pagi," sahut Pak Reza. "Nih orang datang di saat tidak tepat, aku kan kalah ganteng." "Pasti dia mau merayu gadis ini juga," batin Pak Reza. Wajah Kristal juga berubah drastis. Senyum manis yang dia berikan pada Pak Reza tadi berubah menjadi raut wajah datar setelah Boy datang. "Ngeselin banget," gerutu Boy dalam hati. "Terima kasih sudah membantu saya," ucap Pak Reza ramah pada Kristal. "Sama-sama, Pak. Kalau boleh saya bertanya, lokal A kelas hukum semester 6 di mana ya, Pak? Saya mahasiswi baru. Ini hari pertama saya kuliah di sini." "Saya juga belum kenal siapapun," tanya Kristal dengan sopan. "Kebetulan banget, aku juga mahasiswa lokal A kelas hukum semester 6. Ayo kita barengan ke sana," tawar Boy. "Saya dosen kelas itu. Saya juga mau menuju ke lokal A," jawab Pak Reza. "Iya, Pak, ayo," kata Kristal. Ucapan Boy dia abaikan. Kristal pun berjalan bersama Pak Reza. Boy dan dua temannya di belakang merasakan aura berbeda. "Ini perasaanku saja, atau memang benar Boy dicuekin?" tanya Rian. "Baru kali ini ada cewek jutek sama aku. Dia belum tahu aku siapa." Boy mengepalkan tangannya karena kesal. "Udah Boy, mungkin tuh cewek beneran kesal sama kamu. Dia kan abis dilempar mantanmu botol," ucap Doni. "Cewek itu harus diberikan pelajaran. Lihat aja, sebentar lagi, dia juga sama seperti cewek lain yang mengemis perhatianku." Kesal Boy lagi. "Emang kamu bisa menaklukkan tuh cewek?" Dilihat dari tampangnya, tuh cewek gak mudah luluh sama rayuan cowok ganteng, kata Doni. "Jangan sebut aku Boy, kalau tidak bisa menaklukkan dia."
Kelas pertama sudah dimulai. Kristal duduk paling belakang di mata kuliah Pak Reza. Sementara Boy dan dua temannya duduk paling depan. Semua orang terlihat serius mengikuti mata kuliah, kecuali Kristal. Dari dulu Kristal tidak suka pelajaran tentang hukum. Menurutnya pasal-pasal dan undang-undang sangat membosankan. Kristal lebih suka belajar saham dan manajemen perusahaan untuk mendapatkan keuntungan besar. Apalagi, dia adalah pimpinan perusahaan besar, sekaligus lulusan S2 bisnis di MBA. Dalam kelas, dia hanya mengamati Boy, tidak lebih. Semua orang tidak sadar kalau Kristal mengamati Boy diam-diam. Kecuali Dena, mantan pacar Boy yang melempari Kristal botol minum tadi pagi. Sebagai sesama wanita, Dena tahu Kristal pasti sedang mengamati Boy. Dena tampak kesal melihat Kristal mengamati Boy. Awas aja nanti tuh cewek. Kesal Dena. 2 jam perkuliahan sudah berlalu. Kini, kelas pertama sudah berakhir. Dena langsung menghampiri Kristal. Dena menggebrak meja di depan Kristal dengan nyaring. Selain membuat Kristal kaget, semua orang juga kaget. Mahasiswi baru, kamu naksir sama Boy, aku lihat dari tadi kamu liatin Boy terus. Kamu terpesona sama dia yang udah nolongin kamu tadi? Teriak Dena. Kristal tidak menyangka Dena sadar kalau dirinya sedang mengamati Boy. Kristal menarik nafasnya dalam-dalam dengan pelan lalu menghembuskan. Dia harus sabar dengan emosi meledak-ledak anak muda. Jika dia ikut marah, semuanya pasti buyar. Andai Dena karyawan perusahaannya, Dena sekarang pasti sudah dipecat, dihina dan ditampar wajahnya. Setelah bersikap tidak sopan seperti itu, jawab. Bentak Dena. Aku tidak memperhatikan Boy. Siapa itu Boy? Kristal pura-pura tidak kenal Boy. Dia Boy, mantan pacarku. Tunjuk Dena pada Boy. Oh, aku pikir siapa? Jawab Kristal biasa. Kamu naksir Boy kan? Kamu melihat dia terus sepanjang perkuliahan tadi? Siapa juga yang melihat Boy? Aku sedang melihat Pak Reza mengajar. Ucap Kristal bohong. Untunglah di depan Boy tadi, Pak Reza sedang berdiri mengajar. Bohong, aku gak bisa dibohongi. Kuekeh Dena. Kristal tersenyum penuh arti. Ngomong-ngomong nama kamu siapa? Edelweiss Gardena, biasa dipanggil Dena. Petik 2. Edelweiss Gardena, sepertinya kamu sangat patah hati ya? Wajar sih, karena kamu baru diputusi tadi pagi. Sampai semua orang kamu musuhi dan kamu kira ingin merebut Boy dari kamu. Aku kasih kamu nasihat sedikit. Boy itu bukan satu-satunya cowok ganteng di dunia ini. Dunia ini luas, Dena. Masih banyak di luar sana cowok ganteng dan setia. Apalagi kamu cantik, banyak yang antri untuk menjadi pacarmu. Ucap Kristal panjang lebar. Dena terdiam dinasehati Kristal. Kamu tidak pantas untuknya.
Jangan terlalu murahan pada laki-laki. Belum tentu dia menganggapmu spesial. Lanjut Kristal lagi. Boy tersindir keras dengan ucapan Kristal. Sementara Dena mulai berpikir, semua ucapan Kristal ada benarnya. Setelah selesai bicara, Kristal berjalan ingin keluar ruangan. Tunggu. Cegah Dena, namamu siapa? Tanya Dena pelan, suaranya tidak keras seperti tadi. Aku Alexandra, panggil saja Alexa. Jawab Kristal, dia pun berjalan keluar. Boy merasa terhina karena Kristal tak tertarik padanya. Harga diri Boy sebagai cowok populer di kampus terinjak-injak. Terlebih Kristal terang-terangan mengatakan kalau Boy sama sekali tidak menarik di matanya. Boy memantapkan hati untuk menggoda Kristal. Boy yakin Kristal akan sadar secepatnya bahwa pesona Boy tidak main-main. Walaupun Kristal nanti mencium kaki Boy, tidak akan mengubah niat Boy untuk menolak cinta Kristal. Boy terlihat sangat percaya diri sekali. Tunggu. Dena mengejar Kristal. Ada apa? Langkah Kristal terhenti tidak jauh dari pintu keluar. Maaf, Alexa. Ucap Dena, kamu tidak bersalah. Jawab Kristal, kamu mau jadi temanku? Pinta Dena sopan, kita baru bertemu, pertemanan masih sangat jauh. Jawab Kristal dingin, Kristal memang susah membuka diri pada orang lain. Sejak dulu Kristal tidak punya teman. Kristal menganggap semua orang di sekitarnya hanya rekan bisnis. Apa yang kamu katakan tadi memang benar. Padahal aku tahu sejak awal kalau Boy playboy. Bisanya aku memberikan hatiku padanya. Sesal Dena. Semoga kamu mendapatkan yang lebih baik dari dia. Doa Kristal. Aku pasti mendapatkan cowok yang lebih baik dari Boy. Dan yang paling penting itu setia. Sindir Dena pada Boy. Terlihat Boy dan teman-temannya melewati Kristal dan Dena. Merasa tersindir, Boy menarik nafas dalam-dalam lalu membuangnya. Dia berusaha tenang dan menyusun siasat untuk melawan Dena dan menaklukkan Kristal. Dena, kata Boy. Apa, kamu tersindir? Ucap Dena dengan keras. Maaf karena aku jahat sama kamu. Aku cowok brengsek. Aku setuju kalau kamu mendapat cowok yang lebih baik dari aku. Jawab Boy dengan pura-pura sopan, padahal dalam hatinya dia dongkol. Dasar playboy. Ucap Dena, sekali lagi aku minta maaf. Jawab Boy lagi, dia lalu mengajak Doni dan Rian pergi. Boy tahu, untuk menghadapi kebencian wanita, seorang pria harus bersikap sopan dan tenang untuk menang. Itulah yang Boy rencanakan sekarang. Dia melihat Kristal ilfil padanya sejak awal bertemu. Jadi dia harus mengubah pandangan Kristal terhadapnya. Dengan begitu, Kristal pasti mulai suka padanya. Keesokan harinya, mereka kuliah seperti biasa.
Boy hanya tersenyum ramah tanpa sapaan pada Kristal. Dia juga menjaga jarak dengan cewek lain di kampus. Boy berusaha terlihat keren dan penuh karisma. Pak Reza yang awalnya jutek pada Boy mulai melihat perubahan Boy. Boy nampak mengalah dan diam. Boy tidak mendebat apalagi membantah Pak Reza seperti biasa. Melihat perubahan sikap Boy membuat Kristal yang mengamatinya mulai tertarik. Sebulan kemudian, Kristal tidak muncul lagi di kampus. Boy nampak mencari Kristal ke sana kemari. Sampai jam perkuliahan terakhir pun Kristal tetap tidak ada. Rese. Runtuk Boy, kamu kenapa? Tanya Doni. Hari ini Kristal gak masuk. Padahal selama sebulan ini aku udah berusaha menarik perhatiannya. Kok gak mempan ya? Apa jangan-jangan dia gak suka cowok? Boy heran, mungkin dia emang gak minat kali sama kamu? Sahut Rian, seumur hidup aku gak pernah ditolak sama cewek. Jawab Boy kesal. Boy, jadi selama sebulan ini, sikap kamu berubah karena ingin menarik perhatian Kristal? Tanya Doni penasaran, kamu gak perlu tahu. Jawab Boy ketus. Boy, hati-hati, nanti malah kebalik. Bukannya dia yang tergila-gila sama kamu, tapi malah kamu yang tergila-gila sama dia. Ucap Rian, tumben omongan kamu benar, Rian. Ucap Doni, gak akan, dan gak akan pernah. Jawab Boy yakin. Di rumah, Kristal sedang malas-malasan. Dia tengah berbaring di kasur. Dia tidak bekerja maupun kuliah. Seharian dia malah senyum-senyum sendiri membayangkan wajah Boy. Pertemuan pertama, dia nyebelin banget. Lama-kelamaan dia terlihat sangat keren. Duh, jangan sampai dia tahu. Kalau beberapa hari ini jantungku dak-dikduk kencang banget. Kalau ada di dekat dia, kata Kristal pada dirinya sendiri. Untunglah ekspresi wajah Kristal terlihat datar. Jadi, isi hati Kristal tidak mudah terbaca siapapun. Apa aku jujur aja sama dia? Kalau aku sebenarnya wanita yang dijodohkan sama dia? Apa dia gak terkejut? Kristal bimbang. Lagi pula Boy tidak akan menolak aku. Setidaknya, mulai sekarang, aku akan berusaha meraih hatinya. Tekad Kristal. Iya, besok aku akan jujur tentang siapa aku sebenarnya. Sekaligus mengaku, kalau aku suka sama dia. Lanjut Kristal. Mentari pagi menyambut indahnya hari ini. Kristal dengan penampilan kasual ala anak muda pergi ke kampus. Dengan senyum lebar dan suasana hati bagus, dia mengendarai mobil sendiri seperti biasa. Sudah 3 hari dia tidak kuliah karena takut Boy tahu perasaannya. Akhirnya, hari ini Kristal memberanikan diri menyatakan cinta pada Boy. Di parkiran, terlihat Boy dengan 2 temannya telah tiba. Mereka langsung pergi ke ruang BEM. Karena hari ini ada rapat pagi mengenai acara amal kampus yang diadakan setahun sekali.
Baiklah, sudah kita putuskan, untuk acara amal tahun ini, kita akan mengadakan pameran kampus. Semua kampus tetangga akan kita undang hadir termasuk murid-murid sekolah menengah atas. Acara akan diadakan 3 hari lagi, pukul 18.00 WIB sampai selesai. Kami akan mengurus surat undangan untuk dibagikan ke kampus, dan SMA. Koordinator seksi acara yang tadi sudah ditunjuk. Silahkan berkoordinasi lebih lanjut. Mengenai acara-acara yang akan kita adakan di pameran nanti, Boy terlihat gagah. Dia memang penuh karisma dan ketua BEM cerdas. Sekian keputusan rapat hari ini. Terima kasih semua atas waktunya. Silahkan bagi yang ada mata kuliah setelah ini. Boy menutup rapat dengan sopan. Semua anggota BEM keluar satu persatu dari ruangan. Yang tersisa sekarang hanya Boy, Doni dan Rian. Malas rasanya masuk ke lokal, ucap Boy. Kalau begitu, kita bolos aja, gimana? Usul Rian. Dasar cumi bodoh, ejek Doni pada ide konyol Rian. Apa kamu bilang, cumi culun? Suara Doni sudah naik. Udah, kayak anak SD aja. Lagi Boy jadi penengah. Gimana, mau gak bolos kuliah? Tawar Rian lagi. Oke, Boy setuju. Kita ke taman aja, ngecengin cewek ABG, seru tuh, usul Rian lagi. Siapa tahu, Doni dapat pacar ABG, lanjut Rian lagi. Mendengar kata pacar, membuat hati Doni senang. Mau, aku bosan jomblo terus. Cewek di kampus ini gak ada yang mau sama aku, kata Doni dengan lemas. Kamu mau dapat pacar? Tanya Boy. Mau, jawab Doni langsung. Bersambung.